وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan afiah kepada kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan pelajaran tafsir kita, surah Al-Maidah ayat 113 yang isinya mengenai alasan-alasan permintaan Maidah dari Bani Israel. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasy syahidin. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. Alhamdulillah, baik. Langsung kita terjemahkan. Qalu, mereka berkata, nuridu, kami ingin, kami menginginkan, atau kami ingin, an-na'kula, makan, bahwasannya kami makan, minha, darinya, ya, darinya. Yang dimaksudnya di situ adalah hidangan atau maidah. Mereka mengatakan kami ingin makan. Ya, memakan apa maksudnya? Maidah atau hidangan yang pada ayat sebelumnya mereka memintanya agar Allah menurunkan dari langit, atau mereka mengatakan kepada Musa, Al-Hawariyun mengatakan kepada Musa agar Isa ya. Al-Hawariyun mengatakan kepada Isa agar dia memintakan atau berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan makanan langsung dari langit. Itu pada ayat sebelumnya kan. Maka Isa mengatakan, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Mintanya kok aneh-aneh begitu. Iya kalau Allah mau, kalau enggak kan bisa jadi fitnah besar bagi diri mereka sendiri nantinya. Bisa mengganggu rasa percayanya kepada Allah.
Nah, meskipun Al-Hawariyun atau para sahabat Isa itu adalah orang-orang pilihan sebetulnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Namun di dalam ayat yang kemarin 112 mereka meminta hal yang aneh, yaitu supaya Allah bisa menurunkan makanan langsung dari langit. Nah, kemudian pada ayat ini mereka mengungkapkan alasannya. Nah, alasan yang pertama adalah kata mereka, kami ingin makan hidangan itu. Sebenarnya yang meminta Maidah sejatinya bukan semata-mata kaum Al-Hawariyun atau sahabat Isa, karena mereka adalah orang-orang yang baik sebetulnya ya. Yang meminta itu adalah orang-orang Bani Israel secara umum, yang apabila Isa berpergian, mereka kan atau Isa ini kan senantiasa diikuti oleh para sahabatnya yang belasan orang yang disebut Al-Hawariyun. Tapi sebenarnya tidak hanya mereka yang ikut. Ada sekitar 5.000 orang lebih yang senantiasa mengikuti Isa kalau berpergian. Yang mereka ikut itu bukan tujuannya mengikuti Isa, tapi mereka ingin atau mereka senantiasa menghina dan mengejek Isa dalam kesehariannya begitu. Menuduh Isa begini dan begitu, tukang sihir lah, yang ya pokoknya mengejek lah atau membuli lah katakanlah kalau bahasa sekarang ya. Jadi yang meminta itu sebenarnya mereka itu meminta kepada Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu kan orang-orang yang dekat sekali sama Nabi Isa. Sam'un sebagai ketuanya, mereka omongi, wahai Sam'un, tolonglah mintakan kepada Isa supaya dia berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan makanan dari langit. Begitu. Akhirnya mendengar ucapan-ucapan gitu dari Bani Israel, maka ketua Al-Hawariyun ini, Sam'un, itu ngomonglah kepada Isa bahwa mereka itu menghendaki Nabi Isa agar berdoa kepada Allah supaya Allah itu menurunkan makanan dari langit. Langsung turun gitu aja. Maka kemudian Isa berkata kepada Sam'un, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Ayat sebelumnya ya. Bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, kemudian Sam'un ini atau ketua Al-Hawariyun menyampaikan pesannya Nabi Isa kepada Bani Israel. Isa itu mengatakan begini, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya jangan minta aneh-aneh begitu jika kalian orang-orang yang beriman. Ngejawab lagi. Ternyata Bani Israel ini ngejawab lagi seperti pada ayat ini. Jadi bukan semata-mata Al-Hawariyun sebetulnya. Dan penjelasan ini ada dalam tafsir gitu. Nah, kalau Al-Hawariyun sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang baik. Ya. Meminta-minta seperti ini istilahnya pantangan begitu. Maka Bani Israel itu mengatakan kepada Sam'un, katakan pada Isa, nuridu an na'kula minha, kami ingin makan hidangan itu karena kami lapar. Gak semata-mata karena itu juga, mungkin kami ingin mendapatkan berkah makanan surga, kira-kira begitu ya. Kita teruskan dulu. Wa tatma'inna, agar tentram ya, dan menentramkan qulubuna, hati-hati kami, agar hati kami, agar jiwa kami menjadi tentram dengan kasus itu, dengan peristiwa itu, turunnya hidangan dari langit, supaya hati kami tentram. Maksudnya supaya
mereka menyaksikan sendiri turunnya keanehan itu langsung dari langit. Mungkin ragu-ragu, bisa ndak Allah melakukan seperti ini? Begitu kira-kira yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita teruskan, wa na'lama, agar kami mengetahui, an, bahwasannya, qad, sungguh, ya sungguh, sodaqtana itu kami mengetahui bahwa engkau benar, kira-kira begitu. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan supaya kami tahu, mempunyai ilmu bahwa engkau ini benar-benar seorang rasul gitu. Jadi kalau berdoa itu mesti dikabulkan oleh Tuhannya, kira-kira begitulah ya. Supaya kami mengetahui bahwa engkau benar-benar seorang rasul, kira-kira seperti itu artinya ya. Wa nakuna, dan kami menjadi, alaiha, atasnya maksudnya kasus Al-Maidah itu minas syahidin, dari orang-orang yang menyaksikan. Jadi dalam ayat ini dikemukakan 4 alasan dari Bani Israel, atau 4 alasan dari permintaan turunnya Al-Maidah langsung dari langit, atau turunnya makanan langsung dari langit. Yang pertama adalah kami ingin makan hidangan itu. Itu yang pertama, karena kami lapar, kira-kira gitu. Yang kedua, agar hati kami menjadi tenang, supaya nggak ragu-ragu lagi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, agar kami mengetahui bahwa engkau adalah Rasul yang benar. Maksudnya agar iman kami bertambah gitu. Kira-kira gitu. Yang ketiga. Yang keempat, dan kami akan menjadi saksi bahwa engkau adalah Rasul yang benar, dan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kira-kira begitu 4 alasan yang dikemukakan dalam ayat ini tentang penyebab mereka meminta turunnya hidangan dari langit, atau turunnya Al-Maidah. Kira-kira begitu gambaran singkat dari ayat ini, singkat saja ya. Sebelum kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir, kita baca satu-satu ya, ayatnya pendek aja ini. Ya, saya kira cukup. Kita dengarkan tafsirnya. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu, agar hati kami menjadi tentram, agar kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan agar kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Kita lihat tafsir dari Kementerian Agama. Setelah Nabi Isa menyuruh mereka beriman kepada Allah, beramal dan bekerja, bertawakal kepada Allah, tidak mengajukan permintaan yang tak layak kepada Allah, seperti permintaan Al-Maidah ini. Sudah, kalau mau makanan, ya tinggal ambil bahan-bahan, dimasak saja gitu, dan lain-lainnya ya. Maka kaum Al-Hawariyun mengatakan bahwa kami telah beriman sepenuhnya atas kekuasaan Allah, bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi kami mengajukan permintaan ini karena kami perlu makanan, karena kami tidak mendapatkan makanan yang lain, sedangkan kami merasa lapar. Kemudian bila kami mendapatkan, atau bila kami dapat menyaksikan turunnya hidangan itu dan dapat merasakan kelezatannya, maka iman kami akan bertambah kuat. Kami pun akan menjadi saksi terhadap orang-orang yang tidak menyaksikan peristiwa turunnya hidangan ini, sehingga mereka juga akan beriman kepadamu.
keyakinan masyarakat juga akan bertambah kuat dengan kesaksian yang kami lakukan. Ini penjelasan dalam tafsir Kemenak. Kita lihat tafsir yang lain, bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka mengutarakan alasan-alasan dari permintaan mereka, yaitu permintaan agar Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hidangan langsung dari langit. Apa alasannya? Yang pertama, bahwasannya kami ingin memakannya karena kami sangat membutuhkan makanan. Yang kedua, supaya hati kami bertambah tenang dan yakin dengan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Yang ketiga, kami akan bertambah tahu bahwa engkau adalah nabi yang benar dan menyampaikan sesuatu yang benar. Pasalnya adalah bahwa ilmu yang dilihat secara langsung dan ditangkap oleh indera adalah dalil yang kuat daripada ilmu teori saja yang hanya bisa diterima oleh argumentasi yang kuat. Yang keempat, agar kami termasuk orang-orang yang menyaksikan tanda kebesaran ini pada saat Bani Israel yang lain tidak menyaksikannya. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir. Saya kira hampir mirip-mirip ya tafsirnya, dan itu saja tafsirnya dari surah Al-Maidah ayat 113. Sederhana tafsirnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sebenarnya hanya satu saja yang bisa kita ambil secara secara teks ayat ini, yaitu bahwasannya Bani Israel atau Al-Hawariyun mengungkapkan 4 sebab terhadap permintaan Al-Maidah. Yang pertama adalah karena mereka butuh makan. Ya, karena mereka butuh makan. Sebagaimana yang saya utarakan tadi, bahwa setiap Nabi Isa bepergian selalu diikuti oleh 5.000 orang, bahkan lebih. Nah, sebagian kecil adalah para sahabatnya, dan yang lain hanya ikut-ikutan saja dan selalu membulinya. Pada suatu hari mereka berada di tempat yang tandus dan mereka mengalami kelaparan. Artinya tidak punya bekal makanan. Mereka pun berkata kepada Al-Hawariyun, katakan pada Isa agar dia berdoa supaya diturunkan makanan dari langit untuk kami. Lalu Sam'un sebagai pemimpin Al-Hawariyun menemui Nabi Isa dan memberitahukan tentang apa yang telah mereka katakan. Nabi Isa pun berkata kepada Sam'un, wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah kalian semua jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Lalu Sam'un, pemimpin Al-Hawariyun, memberitahukan kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, orang-orang Bani Israel, tentang perkataan atau tentang jawaban Nabi Isa tentang permintaan itu atau terhadap permintaan itu. Mereka kemudian berkata kepada Sam'un, katakan kepada Nabi Isa, nuridu an na'kula minha. Kami ingin memakan hidangan itu. Itu yang pertama. Jadi karena butuh makan. Yang kedua adalah alasannya untuk mendapatkan ketentraman hati. Ya, karena mungkin jiwanya bergejolak, bisa enggak Allah melakukan kayak gini? Gitu. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim tentang masalah Allah, bagaimana Allah
membangkitkan orang-orang yang telah mati. Bukan nggak percaya sebetulnya, tapi jiwanya itu loh bergejolak. Kalau sudah begitu, sebenarnya harus diperangi. Sebenarnya harus diperangi. Tapi karena ini Nabi, maka ya dituruti saja sama Allah. Tapi kalau kita meminta gini ya juga buat apa ya? Kalau mau minta gini ya monggo-monggo saja gitu. Tapi ini adalah permintaan yang tidak layak sebetulnya minta oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Masa Allah disuruh nyiapkan hidangannya. Ya kita masak sajalah kalau ingin makan. Gitu. Yang ketiga, untuk mengetahui bahwa Isa ini adalah benar-benar utusan Allah yang doanya pasti selalu dikabulkan oleh Allah. Maksudnya mereka akan bertambah imannya kepada nabinya. Lebih percaya lagi kalau lebih percaya kepada bahwasannya Isa ini benar-benar seorang utusan Allah begitu. Kalau Allah menurunkan hidangan itu dari langit. Jadi ilmunya atau pengetahuannya tentang kerasulan dan kepercayaannya terhadap kerasulan Isa semakin bertambah. Iman itu kan bisa bertambah, ya, juga bisa berkurang. Nah, kemudian sebagai kesaksian bahwa hal ini benar-benar berasal dari Allah. Ya, sebagai tanda keagungan dan kekuasaannya, sebagai dalil dan bukti akan kenabian dan kebenaran risalah Isa. Jadi ini alasan-alasan saja sebetulnya, alasan yang diungkapkan oleh Bani Israel terhadap Nabi Isa. Dan juga mungkin juga Al-Hawariyun, karena di sini Al-Hawariyun juga yang mengatakan begitu. Tapi sebenarnya asal muasalnya permintaan itu adalah dari Bani Israel, ya. Asal muasalnya bukan dari Al-Hawariyun sendiri begitu. Ya, inilah perilaku Bani Israel di masa lalu yang saya kira untuk kita untuk meminta hal-hal yang tidak layak hendaknya dihindari. Misalnya apa ya? Kalau zaman-zaman sekarang ini yang tidak pantas begitu, bahkan haram untuk dilakukan, ya. Misalnya apa? Misalnya, ya Allah, jadikan saya muda lagi. Jadi doa itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh sebetulnya, ya. Ya begitu. Kira-kira gambaran singkatnya begitu ya. Ini ayat ini cukup sederhana tafsirnya tentang alasan-alasan dari permintaan Al-Maidah saja kepada Allah. Dan pada akhirnya nanti Nabi Isa pun memenuhi keinginan mereka untuk berdoa kepada Allah. Insya Allah minggu depan itu. Ya. Dan ternyata benar perkataan Nabi Isa bahwasannya mereka ada yang terfitnah dengan turunnya hidangan itu. Jadi ada yang nggak kuat gitu loh. Oleh karena itu Allah mengabulkan permintaan kita atau tidak itu karena Allah melihat sebetulnya kita ini mampu nggak diberi sesuatu yang kayak gini misalnya. Nah, ternyata ada yang terfitnah gitu loh. Ada yang terfitnah sehingga mereka dikutuklah menjadi kera dan babi. Ya, timbullah rasa serakahnya ketika diturunkan hidangan itu. Ada yang menyembunyikannya, menyimpannya untuk persediaan besok pagi dan lain-lainnya, ya. Kalau tidak dituruti, ya mereka ragu terhadap kekuasaan Allah begitu. Makanya bisikan jiwa ini sangat berbahaya, bisikan kejelekan, ya, sangat berbahaya, harus diperangi. Siapa musuh kita yang paling besar itu sebetulnya dalam hidup ini? Adalah diri kita sendiri, ya. Itu musuh kita yang paling besar itu, dan paling berat dan paling sulit untuk dilawan. Itu adalah diri kita sendiri. Allah berfirman yang sering kita bahas bagaimana wa nafsiu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa kita ini
fujurnya, tabiat jeleknya, dan tabiat takwanya, tabiat taatnya dan tabiat membangkangnya. Itu ada dalam jiwa kita. Oleh karena itu dahulu waktu sekolah mungkin kita pernah dengar bahwa Rasulullah pernah dibedah dadanya ketika hidupnya. Mungkin ada yang mengatakan beberapa kali ya. Yang waktu kecil Rasulullah pernah dibedah dadanya. Itu disaksikan oleh saudara sesusuannya waktu diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Didatangi oleh dua malaikat yang bedah dadanya. Ya, membedah dadanya tujuannya adalah untuk membuang itu. Jadi untuk membuang fujurnya, untuk membuang tabiat jeleknya. Dibuanglah rasa irinya, dibuanglah rasa dengkinya, dibuanglah rasa sombongnya, dan tabiat-tabiat jelek yang lain. Dibuang dari jiwa Rasulullah. Begitu ya. Sementara kita nggak bisa begitu ya. Kita nggak bisa begitu. Ya, kita harus berperang melawan jiwa kita. Kita harus berperang terus-menerus melawan diri kita ini sampai akhir hayat kita. Dan itulah yang membedakan kita dengan para malaikat tentu saja. Ya. Malaikat itu tak punya nafsu, sehingga sewaktu ada salah seorang nabi didatangi malaikat, maka sang nabi ini menyuguhkan makanan. Ya, maka sama malaikat tadi hanya dilihat saja. Enggak punya nafsu, enggak punya keinginan untuk makan ya. Itu bedanya. Begitu. Jadi hati-hatilah dengan bisikan jiwa, bisikan hati yang jelek-jelek. Ya. Berprasangka, terus habis itu sombong, iri, dengki dan lain. Termasuk keinginan-keinginan seperti ini, keinginan-keinginan yang tak pantas ya. Yaitu meminta al-maidah, meminta makanan agar Allah turunkan makanan langsung dari langit. Ya, saya kira itu ya, surah Al-Maidah ayat 113, cukup singkat ayatnya maupun tafsirnya. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke Pak, monggo Pak. Jadi gini, ini bagus ini pertanyaannya ini. Mereka ini meminta hidangan turun dari langit. Maka sebetulnya sudah diingatkan oleh Nabi Isa ini, wattaqullaha in kuntum mu'minin. Gak usah minta hal-hal yang kayak gitu. Bertakwalah pada Allah jika kalian orang yang beriman. Kalau pingin makan ya sudah, ya masak saja atau cari bahan-bahan makanan dan lain-lainnya. Berusahalah begitu. Sudah diingatkan. Kalau dalam bahasa kita mungkin saya khawatir gitu loh, kata Nabi Isa. Kira-kira ya kalau bahasa kita ya. Nanti kalau Allah nggak mau nurunkan itu gimana? Gitu loh. Apa terus iman kalian menjadi luntur gitu? Terus menganggap Allah nggak bisa melakukan hal gitu? Kalau Allah tak mau nurunkan, masalahnya apa? Mereka boleh saja meminta apa saja yang mereka mau terhadap Allah. Tapi yang menentukan kan Allah juga begitu. Yang melakukan perbuatan kayak gitu kan Allah begitu. Nah, itu kalau Allah tak mau menurunkan itu, terus iman mereka kan akan menjadi terganggu begitu. Nah, itu yang pertama. Bahaya begitu loh. Permintaan kayak gini itu bahaya bagi diri mereka sendiri. Yang kedua, kalau Allah mau menurunkan hidangan itu dari langit langsung, ya. Mampu tidak gitu loh mereka menghadapi peristiwa itu. Ternyata dalam kisah yang pernah saya sampaikan terdahulu, memang kisah ini ada beberapa versi ya. Tapi yang pernah saya sampaikan dulu adalah ketika hidangan itu diturunkan benar-benar dari langit, diapit atau istilahnya dibawa oleh para malaikat, oleh beberapa malaikat gitu, dari langit ke mereka begitu, dan mereka saksikan sendiri keajaiban itu. Ternyata apa? Mereka enggan memakannya begitu. Takut. Nah, akhirnya apa? Nabi Isa suruh makan dulu. Kata Nabi Isa kan, loh bukannya kalian yang minta, kan bukan aku yang minta makanan, kalian sendiri ya nggak mau. Suruh coba dulu ke Nabi Isa, takut beracun atau gimana gitu. Sudah mulai itu, sudah kejelekannya itu muncul.
Jadi curiganya itu muncul lah, jelek kan munculnya. Tidak diturunkan, istilahnya kalau bahasa kita nggak diturunkan salah, diturunkan ya salah kan begitu. Iya toh? Akhirnya Nabi Isa merasa kecewa. Setelah itu Nabi Isa menyuruh orang-orang miskin yang itu suruh makan aja untuk menyantap hidangan itu. Akhirnya orang-orang miskin makan lebih dulu, makan gitu, maka keajaiban pun terlihat. Yang sakit tiba-tiba menjadi sembuh, kemudian yang cacat fisiknya tiba-tiba normal kembali, mungkin yang buta pun tiba-tiba bisa melihat begitu, karena berkahnya makanan surga itu. Nah, setelah dicoba oleh orang lain, salah juga, mereka jadi menyesal. Loh, mestinya kami orang-orang yang terhormat ini makan lebih dulu, kenapa mereka yang makan duluan? Loh, salah lagi kan. Ketika mereka makan, akhirnya luar biasa ya yang mereka rasakan, karena makan itu betul-betul makanan dari surga. Meskipun wujudnya berupa roti, mungkin berupa ikan gitu ya, tapi amat beda sekali dengan masakan dunia tentu saja. Nah, kemudian mereka takut kehabisan, ada yang menyimpan, istilahnya ada yang disisihno gitu loh, disisihno untuk persediaan esok harinya. Padahal itu dilarang. Nah, serakahnya mulai muncul. Itu serakah namanya. Jadi terfitnah betulan akhirnya peringatan dari Nabi Isa terbukti beneran. Nah, begitu. Terfitnah oleh apa sebetulnya? Sebenarnya fitnah yang ditanyakan Pak Budi sebenarnya asal muasalnya dari jiwanya sendiri. Jiwanya sendiri yang selalu kufur terhadap Allah. Ya, tidak pernah bersyukur. Sudah ditampakkan mukjizat yang bermacam-macam dari Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta yang dulu pernah kita pelajari ya. Kemudian bisa membentuk burung dari tanah liat, kemudian ditiup jadi burung beneran, bisa terbang, bisa makan gitu. Kemudian Nabi Isa itu juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan lain-lainnya. Mereka melihat sendiri. Nah, mereka masih saja minta aneh-aneh gitu ya. Begitu. Ya, inilah sebenarnya karena kekufuran mereka yang terus-menerus sehingga membuat jiwanya menjadi kotor. Yang sering kita bahas bahwa hatinya sudah terbungkus oleh ron, ya, oleh bintik-bintik hitam yang semakin menebal. Melakukan pembangkangan sedikit, maka bintik hitam itu menjadi menyelimuti hatinya terus-menerus gitu. Makin banyak, makin tebal dan makin sulit cahaya itu menembus hatinya. Jadi bagaimana ini? Diturunkan salah, nggak diturunkan, ya salah kabeh. Allah itu selalu salah saja di hadapan mereka ini. Gitu. Kira-kira begitu. Ya tentu saja didukung. Akhirnya karena seperti ini jiwanya ya, setan itu amat sangat gampang untuk menyesatkan mereka begitu. Sebetulnya bisikan setan sendiri itu sangat lemah. Jadi Pak Budi, bisikan atau fitnah dari setan itu amat lemah. Yang kuat itu adalah dari jiwa kita sendiri, dari diri kita sendiri ini yang kuat. Makanya berperang melawan setan itu sungguhnya sangat mudah begitu, daripada melawan diri kita ini. Kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan kita ini senantiasa sadar diri, sadar akan diri kita sendiri. Ya kira-kira gitu Pak Budi jawabannya. Jadi dari dirinya sendiri yang lebih kuat. Oleh karena itu, kenapa bulan puasa yang katanya setan dibelenggu kok masih aja ada pembangkangan kepada Allah? Begitu. Ya karena di dalam jiwanya sendiri, dalam dirinya sendiri. Nafsunya, ya, jiwanya atau fujurnya. Ya, kalau Rasulullah dulu dibedah dan dibuang itu, kalau kita semua enggak. Ya, kita harus berperang ya. Berperang terus-menerus melawan diri kita sendiri. Kira-kira begitu Pak Budi. Itu ada beberapa versi Pak. Jadi ada yang mengatakan itu kambingnya Nabi siapa gitu loh. Terus habis itu juga yang jelas peristiwa itu ada dan udah pernah kita bahas sebetulnya itu kalau nggak salah ya. Iya Pak. Cukup ya saya kira ya. Ini sudah siang. Mudah-mudahan
surah Al-Maidah ayat 113 tentang alasan-alasan permintaan turunnya hidangan atau makanan dari langit. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang baik dari ayat ini supaya kita tidak meminta hal-hal yang tidak layak kepada Allah. Sebenarnya sih boleh-boleh saja meminta seperti ini ya, tapi hati-hati karena fitnahnya besar ya, fitnahnya besar. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.